Shalom semuanya, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami yang ajaib, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, anak-anak sekolah minggu semua, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di Markus 12 ayat 30. Firman Tuhan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan itu berarti kita tidak mau Tuhan kecewa kepada kita. Tuhan telah mengasihi kita dengan Tuhan mati di kayu salib. Itu tanda cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Dan kita juga harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan telah menebus kita. Dalam ayat ini dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan juga segenap kekuatan. Segenap artinya sepenuhnya, maksimal, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Berikut ini kita akan menyaksikan perjuangan seorang anak yang setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia, dan dia setia melakukan pekerjaannya sampai Tuhan datang menjemputnya. Yuk, mari kita saksikan videonya. Ini adalah sebuah kisah bagaimana seseorang menjalankan tugasnya. Suatu hari Tuhan berkata, maukah engkau menjaga salib ini sampai aku datang kembali? Ketika orang melihat salib ini, mereka akan tahu kemana mereka akan pergi. Mereka akan percaya kepadaku. Dan anak itu pun menjawab, ya, aku akan menjaga salib ini sampai engkau datang kembali. Dan orang-orang pun melihat salib itu. Dan mereka berjalan menuju kebenaran. Dan dia pun merasa sangat senang. Karena semakin banyak orang yang melihat tanda salib itu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia terus memegang salib itu. Dan badai pun datang. Angin kencang datang untuk menjatuhkan salib itu. Tetapi dia terus berjuang untuk menegakkan salib itu. Supaya orang datang kepada Tuhan. Dia terus memeluknya meskipun badai kehidupan datang. Bahkan di tengah badai hujan. Bahkan di tengah musim salju. Dia terus setia memegang salib itu. Dia terus memegangnya. Dan badai pun semakin kuat. Tantangan semakin berat. Dia terus memegangnya. Jangan sampai salib itu terjatuh. Dia terus pegang. Dia terus bertahan.
dia lakukan sekuat tenaganya. Sampai di mana titik dia harus tergeletak. Dia tidak berdaya. Di tengah ketidakberdayaannya ini, dia mulai merenungkan kembali. Dia mengingat ketika pertama kali Tuhan memberikan tugas itu kepadanya untuk menjaga salib itu tetap berdiri, dan dia pun mulai bangkit kembali. Dia kembali melakukan sekuat tenaganya untuk menegakkan salib itu. Dia terus lakukan. Dia memegangnya, dia memeluknya, dan dia tahu Tuhan akan datang. Dia percaya Tuhan akan datang. Dia tahu Tuhan tidak pernah lalai. Dia percaya sama Tuhan kalau Tuhan akan datang. Dia terus menunggu Tuhan. Dia terus menunggu Tuhan. Dan dia mulai merasakan hadirat Tuhan. Dia tahu Tuhan datang. Dia tahu penantiannya tidak sia-sia. Dia melihat Tuhan menjemputnya, dan dia pun menangis. Akhirnya Tuhan datang, dan Tuhan pun memeluknya. Tuhan datang menjemputnya. Dia memeluk, Tuhan memeluknya, dan Tuhan berkata, memang anakku, hari-hari yang sulit telah engkau lewati, dan engkau telah menang. Dan mulai saat ini, engkau akan tinggal bersamaku selamanya. Dan kita pun akan demikian. Kita semuanya akan demikian. Adik-adik semua dan seluruh orang-orang yang percaya kepada Kristus akan demikian. Hidup di dalam kebenaran menuju surga yang kekal. Sekarang, maukah engkau memikul salibmu? Cerita yang tadi adalah gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan. Anak yang tadi dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya. Dia lakukan semuanya supaya dia tetap setia sampai Tuhan datang melihat dia tetap menjaga salib itu, tetap berdiri supaya orang-orang melihat salib itu dan orang-orang bisa percaya kepada Kristus. Banyak orang-orang yang akan berjalan menuju jalan yang benar, menuju surga. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Marilah kita terus berjuang melewati semua persoalan hidup yang kita lewati, khususnya anak-anak sekolah minggu. Saat ini kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Mari berikan waktumu untuk Tuhan, baca firman Tuhan, berdoalah. Jangan kebanyakan waktu kita habiskan untuk main handphone. Tetapi marilah kita terus berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik. Main handphone bisa, tetapi itu hanya hiburan. Jangan sampai dengan kita main handphone, waktu kita banyak yang terbuang untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, persiapkan masa depanmu
dimulai dari sekarang. Baiklah adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan jadilah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, kami bersyukur kepadamu buat semua pertolonganmu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada banyak tantangan yang kami lewati, tetapi kami percaya bersama Tuhan kami mampu melewatinya. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, biar mereka dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.